Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan balik lagi flashback. Padahal dulu pernah saya buatkan tutorial ya, bagaimana menghapus background dan kita bisa mengambil objek mana yang kita inginkan. Jadi ini seperti yang teman-teman lihat contohnya. Jadi ini sedikit videonya sedikit agak durasi panjang ya, karena saya akan tunjukkan tips dan trik dan troubleshootnya ataupun kendala-kendala apa yang teman-teman harus ambil dari tutorial ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Pertama teman-teman siapkan dulu gambar yang mau diambil objeknya ya, karena saya udah buatkan di tutorial saya sebelumnya, yaitu menghapus background dari sebuah helai bulu atau rambut ya, yang sangat sulit tingkat levelnya teman-teman ya. Dan tapi kali ini saya nggak mengajarkan yang rambut, karena teman-teman udah bisa cari aja di video di channel saya ini ya. Sekarang saya akan coba, mungkin buat teman-teman yang newbie atau yang awam biasanya, atau yang punya UMKM atau yang punya usaha bisnis, itu pengen mengambil objeknya secara PNG dan menghilangkan backgroundnya untuk dibuat mungkin presentasi ke PowerPoint, ke Microsoft Word, ataupun dokumen, ataupun buat promosi branding desain ya teman-teman ya. Ini cukup mudah teman-teman. Dan di sini saya coba open atau import, atau saya kasih contoh beberapa, tapi ingat-ingat saya kebanyakan ngomelnya ya, biar teman-teman yang awam dan newbie bisa tahu dan lebih ringan untuk menghapus sebuah background kalau menemukan gambar versi apapun, dari low res, high res. Low res dan high res itu maksudnya dari ketinggian atau tinggi rendahnya resolusi dari sebuah gambar yang kita mau ambil, itu juga pengaruh. Oke, di sini misalkan saya ambil contoh ya, misalkan ini ya, Milo yang ini bukan endorse ya. Kalau pihak Milo melihat mau di endorse juga alhamdulillah ya. Oke, di sini saya tunjukkan sebelum saya eksekusi ya teman-teman ya. Di sini dengan gambar resolusi, kalau teman-teman ingin ngelihat ukuran resolusi sebuah gambar, teman-teman bisa ke menu image di atas ini. Teman-teman bisa pilih image size di sini, dan ini ukuran gambar yang aslinya ya, yang ini ya, yaitu 36 kali 36 cm dengan resolusi 72 inch ya, atau 1024 kali 1024. Ini Milo ini ya teman-teman ya. Jadi ini resolusi yang buat saya middle sih ya, cukup bagus juga, udah middle res lah ya. Dan di sini teman-teman misalkan mau ambil yaitu produk Milonya saja, tapi kan di sini backgroundnya putih. Harusnya teman-teman bisa kalau emang background dan objeknya itu beda warna jauh, teman-teman bisa untuk mengambil yaitu lewat eraser tool di sini, tapi pilih Magic Eraser Tool dan teman-teman langsung saja bisa dihapus ke backgroundnya sekali klik. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman ya. Dan teman-teman ini udah bisa jadi PNG itu kalau resolusinya tinggi ya. Kalau kita zoom di sini, teman-teman bisa lihat apa itu resolusinya. Jadi di sisi-sisinya ini emang bener-bener nggak seberapa buruk ya. Oke, saya kasih contoh. Saya buat lembar kerja baru di sini. Oke, dan saya kasih yaitu gradient ya. Ini saya coba aja teman-teman. Saya coba dulu. Oke, linearnya saya ganti radial, dan di sini saya klik reverse-nya. Di sini saya akan tambahin sedikit. Oke, mungkin segini ya. Oke, yang ini tadi kan yang Milo ini kan dengan resolusi yang cukup lumayan, dengan sekali klik karena backgroundnya. Jadi kalau teman-teman menemukan gambar yang backgroundnya itu satu warna dan warnanya beda jauh dengan objeknya, misalkan tadi kan putih nih, kalau saya flashback lagi ya, saya Ctrl Z, ini kan putih ya, dan Milonya sendiri di sisi-sisinya itu hijau, jadi kan otomatis ini jauh ya. Teman-teman bisa nggak usah dipakai seleksi menggunakan poligonal ataupun pen tool, langsung saja kalau ngelihat resolusinya minimal yaitu ya mungkin 1024 pixel, jangan ke bawah ya. Nanti akan saya tunjukkan juga. Ini tinggal aja langsung teman-teman kalau menemukan gambar dan ukuran resolusi seperti ini dan backgroundnya satu warna, teman-teman bisa langsung aja pilih dari keluarga eraser ini, tapi yang pilih Magic Eraser Tool.
langsung saja disikat di yang background putihnya, klik, dan ini udah jadi yaitu udah jadi PNG ya. Dan kita coba masukkan ke sini, teman-teman. Nah, ke sini teman-teman ya. Dan ini kalau kita bisa cek, berhubung resolusinya lumayan ya, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya di sisi-sisinya itu detail banget ya. Bener-bener backgroundnya hilang ya. Ini khusus yang satu warna teman-teman ya. Oke, saya masukkan lagi, misalkan ini saya close ya teman-teman ya. Udah cukup tahu ya, kalau satu warna dan resolusinya minimal 1024 pixel kali 1024 pixel, teman-teman tinggal langsung pilih satu klik dengan Magic Eraser Tool. Ini cara yang pertama, yang paling mudah. Oke, yang kedua ini saya close, saya import lagi, yaitu mungkin yang ini ya. Yang ini ukurannya 1396. Wah, udah lumayan bagus lah ya. Oke, saya import yang ini, produk Milo, tapi ini kan juga satu warna nih, putih ya. Dan Milonya yang kaleng di tengah ini juga hijau, tapi nggak semuanya hijau. Di sini di atas ini ada teman-teman bisa lihat ya, yaitu ada kayak aluminium di atasnya ini yang juga ada putihnya, dan di bawah juga. Apakah ini langsung sekali klik juga Bang Oji? Oke, kita coba buktikan. Ini bisa juga sekali klik. Kalau resolusinya udah mumpuni, udah standar yang saya sampaikan. Coba kita pakai Magic Eraser Tool, bisakah? Oke, cukup bisa. Dan teman-teman seenggaknya udah jadi teman-teman ya. Kecuali kalau emang itu backgroundnya jauh dari perbedaannya, mungkin misalkan ya, misalkan ini saya buat lagi backgroundnya misalkan sedikit agak ke hijau-hijauan ya. Oke, saya buat misalkan seperti ini backgroundnya, atau lebih gelap lagi boleh. Oke, seperti ini. Apakah ini kalau emang saya gabung, misalkan saya Ctrl E, misalkan seperti ini, apakah bisa sekali klik? Coba aja. Oh, masih bisa. Tapi kalau yang tadi saya coba, yaitu saya kasih background yang gelap sama seperti ini. Apakah masih bisa ya teman-teman ya? Kita sambung dan kita klik Magic Eraser Tool. Oh, masih bisa. Jadi intinya kalau satu warna itu teman-teman tinggal satu kali klik aja. Ini langkah yang pertama ya teman-teman ya. Terus bagaimana kalau misalkan itu kita coba lagi dengan produk yang lain. Misalkan ini Milo yang berbaris-baris ini, apakah bisa sekali klik? Kita belum tentu, karena backgroundnya hijau, hampir sama dengan kaleng Milo hijaunya. Ini hampir mirip ya. Tapi kita coba aja ya. Apakah sekali klik juga? Tapi di sini kan ada gradasi putih bayangan yang dibawa. Jadi ini nggak mungkin satu kali klik seperti ini, karena di sini juga masih ada. Kita klik lagi. Takutnya dia nggak seberapa keren ya kalau kita zoom atau kita masukkan ke yang sini teman-teman ya. Di sini kalau saya zoom, ini bener-bener nggak seberapa bagus. Teman-teman bisa lihat ya, seleksi di sisi-sisinya kaleng ini kelihatan bener-bener nggak bagus ya, bener-bener nggak rata. Apalagi di bawahnya berantakan. Jadi kalau menemukan satu warna dan seperti ini, teman-teman harus diseleksi, belajar menseleksi menggunakan yaitu boleh polygonal lasso tool ataupun pen tool. Saya kasih contoh, misalkan di sini saya balikin lagi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya selalu sarankan kalau seleksi yang masih awam, masih newbie di Photoshop, jangan pakai sering-sering memakai Quick Magic Wand Tool atau Quick Selection Tool. Quick Selection Tool ini juga bisa juga buat seleksi ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini langkah yang kedua menggunakan Quick Selection Tool. Seperti ini. Oke, kalau itu kita zoom lagi kalau emang belum. Seperti ini yang bawah juga. Oke, dan kalau emang ngerasa sudah, teman-teman bisa Ctrl J ya. Dan coba ini kita hilangkan. Dan di sini dia hilang putihnya karena emang dia satu warnanya itu sama ya. Ini belum, saya coba cover lagi yang di sini. Oke, sebentar teman-teman, ini tadi belum real. Oke, dan kalau sudah kita nyoba dengan Ctrl J ya, dan ini kita hilangkan. Apakah ini udah bagus? Kita coba aja, kita masukkan ke sini lagi. Apakah udah bagus? Kita cek. Ini menggunakan Quick Selection Tool ya. Sebenarnya ini udah lumayan, tapi nggak seberapa jernih. Kalau teman-teman bisa lihat, saya zoom lagi di sini.
Di sini sisi-sisinya itu masih kurang soft ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini kalau menggunakan quick selection tool ini kurang soft. Di sisi-sisi atasnya juga masih ikut hijaunya. Jadi kalau menemukan gambar seperti ini kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan selection, yaitu pen tool di sini ya. Oke, saya coba buktikan di sini. Pen tool, kalau ada sudut melengkung kayak gini kita bisa menggunakan pen tool. Oke, dari sini terus kita ambil dari sini pen toolnya, nggak usah jauh-jauh, mungkin dari sini dulu. Oke, seperti ini. Dan ini kita kalau ada seperti ini kita tahan Alt, kita putus padnya dari sini dan kita langsung sambung ke sini teman-teman. Oke, gini kita putus lagi dengan Alt, ditahan terus diklik kiri teman-teman ya. Terus kita sambung lagi di sini. Oke, dan kita putus lagi dengan Alt teman-teman. Oke, misalkan ini di sini kita putus lagi dengan Alt, kita sambungkan di sini teman-teman. Kita ini saya kasih contoh sedikit ya teman-teman ya. Oke, dan seperti ini. Jadi kalau ada melengkung, klik kiri ditahan, kita langsung eksekusi sesuai dengan yang ada ya. Oke, ini nggak saya seleksi semua teman-teman, nggak saya seleksi semua biar cepat aja ya durasinya ya. Oke, saya ambil setengah aja lah. Oke, mungkin segini ya teman-teman ya, segini aja, dan saya tutup dengan di sini. Saya tutup di sinilah. Oke. Terus kalau udah seperti ini, kita klik kanan pada selection tadi, kita pilih make selection tool dan radius feedernya pilih 0 aja dan kita klik OK. Baru kita tekan Ctrl J joker dan dia udah terjadi seperti ini. Bisa juga ditekan dengan add layer mesh. Ini juga bisa juga ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, drag and drop ke yang sini. Apakah sesuai? Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau kita menggunakan tools dengan seleksi di kaleng yang atas itu benar-benar bersih ya, karena kita menggunakan pen tool. Teman-teman bisa lihat, menggunakan pen tool ini benar-benar lebih soft. Jadi yang kedua, teman-teman belajar menggunakan pen tool, seleksinya kalau menemukan objek yang itu melengkung, nggak sepenuhnya lurus, itu saya sarankan menggunakan pen tool. Tapi kalau emang misalkan teman-teman menggunakan misalkan kotak aja produknya, teman-teman bisa menggunakan rectangular ataupun lasso tool ataupun poligonal. Misalkan ini kotak ya. Oke, saya buat misalkan ini kotak. Jadi misalkan saya ambil dari sini terus ke sini teman-teman. Terus ke sini. Ini ibarat aja lah susunya itu kotak ya. Oke, seperti ini kita bisa tekan Ctrl J ataupun bisa ditekan add layer mesh seperti ini. Ini kalau menemukan yang bidang kotak seperti ini. Nah, ini langkah yang kedua ya. Jadi yang pertama itu langsung pakai magic eraser tool. Yang kedua kita harus seleksi, bisa menggunakan, kita lihat dulu bentuk dari backgroundnya. Kita bisa menggunakan rectangular marquee tool, elliptical, single, ataupun kita menggunakan lasso, poligonal, dan magnetic, ataupun bisa juga menggunakan pen tool. Ini langkah yang selanjutnya ya. Jadi cara untuk menghapus background di Photoshop itu banyak cara teman-teman ya. Dan seperti ini juga kita coba ambil sampel gambar yang terakhir, yaitu menggunakan seperti ini. Misalkan Milo ini yang low res gambarnya, satunya low res cuman ukuran 600 pixel, dan satunya yaitu yang ini yang tinggi ya, Milo yang tinggi. Jadi ada dua teman-teman, ini yang resolusinya tinggi dan ini yang resolusi rendah ya. Kita buat sama-sama, ini kita hapus dulu. Oke. Dan teman-teman bisa lihat ini yang low, ada Milo low ya nama filenya, dan ini Milo yang ukuran, yaitu gambarnya sama tapi ukurannya beda, resolusinya besar yang ini ya 3840 pixel ya kali 2160. Kalau yang satunya ini ukurannya cuman 600 pixel kali 338 pixel. Misalkan teman-teman menemukan gambar yang low, jangan sering-sering menggunakan magic eraser tool ya, karena kita lihat cek perbedaannya. Oke, saya coba menggunakan magic eraser tool. Kita klik kan, ini kan satu warna nih backgroundnya ya, beda jauh dengan warna objeknya yang hijau sama coklat. Kita boleh sekali klik seperti ini. Terus kita coba ini yang low,
Yang lu saya taruh di kiri ya teman-teman ya. Yang lu sekarang kita gantian yang kanan. Ini yang high res ya. Kita pakai magic eraser tool dan baru kita coba masukkan ke sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di sini emang jadi kalau yang lu itu saya sarankan sih sebenarnya udah bagus, tapi kan kalau di zoom biasanya itu sedikit bener-bener kayak gimana ya. Nah ini masih ikut biru-birunya, masih ikut dia. Teman-teman bisa lihat ya di cipratan susunya itu masih ikut ya. Nah, tapi kalau yang di sini dia garisnya bener-bener beda banget. Yang high res ya, teman-teman bisa lihat di sini. Bahkan yang birunya itu bener-bener dia meminimalis sedikit banget. Tapi saya sarankan sih apapun kalau emang intinya gini, dari tutorial saya yang ini, apapun itu backgroundnya, kalau menemukan banyak warna di backgroundnya, teman-teman harus saya sering belajar yaitu menggunakan diseleksi pakai menggunakan pen tool ataupun lasso, poligonal dan magnetik ya. Kalau magnetik sih jangan. Intinya jangan dibiasain memakai quick selection tool dan jangan dibiasain memakai magic eraser tool. Jangan. Kalau bisa intinya di tutorial ini sering-sering belajar melincahkan tangan, menghapus sebuah background dan mengambil sebuah objek itu menseleksi menggunakan pen tool. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Tutorial tips dan trik menghapus background yang sederhana ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.